Tips menghindari begal itu pakai helm, terus pakai jaket helm hitam, pakai jaket hitam, sarung tangan hitam. Usahakan habis itu naik angkot aja. Ini ketua datang. Kalau makin gini makin ngeri dia. Agak seram itu. Apalagi sampai nungki masuk ke tanah gue demam. Jelas ya kan. Apa? Cok, kok apakan lapa aku nih? Soalnya nggak apa kali dia di jalan. Nah, jadi rasanya sayang kalau ada orang Medan, dari mana aja lu? Pakai slop swallow yang harga 5.000 tuh antam mulut setengah mati. Assalamualaikum ketua. Waalaikumsalam ketua. Waduh. Ketua jumpa ketua ini kan. Ini belum dimulai aja. Kalau udah jumpa sama ketua Limpol nih bawaannya mau gelak aja ya kan. Aduh, ini ku tengok belakangan ketua nih top kali sekarang di Medan ini ku tengok ya kan. Di mana-mana viral Nah, ini gitu ya kan. Makna topnya ini apa sekarang? Apalah ya. Karena kakek aku pun top juga. Tua Ompong Peot. Tua Ompong Peot. Ketua ini kayak mana lah perasaan ketua sekarang nih? Kan terkenal ketua sekarang di Medan ini ya kan? Cuman lah perasaan ketua sekarang? Kalau perasaan biasa-biasa aja, cuman capek. Gitu ya? Capek karena kita setiap jalan harus ngelayani orang, Ketua gitu ya? Cuman nggak koyak lah. Oh nggak koyak ya? Wah bekolor betul loh pulang itu. Teringat saya kok terpikir ketua lah bikin apa namanya, bikin konten-konten begitu gitu. Tapi jujur aja aku senang Kenapa? Karena apa ya? Ini kan cerita-cerita lama yang ketua angkat-angkat lagi gitu. Realitas Kota Medan. Iya. Dari mana tuh inspirasi ketua gitu? Kalau awalnya begini. Jadi sebenarnya beberapa konten-konten itu sudah pernah dibuat di channel YouTube Kampungku Berproject. Oh iya betul. Cuman dia mungkin nggak begitu ngangkat karena kan biasa kalau YouTube tuh durasi sampai 5 menit 6 menit orang jenuh nonton. Jadi sehingga penonton tuh nggak dapat klimaksnya itu maunya apa karena mungkin dia skip gitu kan. Jadi akhirnya kita mainkan di TikTok. Nah TikTok itu kan dia singkat padat tepat, hanya durasi semenit. Jadi sehingga orang nggak jenuh nonton sebentar aja langsung dia dapat klimaksnya gitu. Nah jadi kalau cerita awal pertama sekali itu musim pandemik lah, COVID kemarin. Nggak ada kerjaan ini ya? Nggak ada kerjaan. Job pun nggak ada, nyanyi nggak ada, apapun nggak ada lah, MC nggak ada, ini nggak ada, semua nggak ada gitu. Jadi ajab lah ya. Hampir 2 tahun. Ya. Gigit jari, hanya berharap belas kasih pemerintah. Nasi beras 5 kilo ngantri 5 jam, ya kan? Jadi berawal dari situ, kemudian anak saya kan main TikTok juga, cuman dia main gaya-gaya India gitu. Terus saya bilang kalau kau buat seperti ini kalah saingan sama orang India, dari India sana. Karena mereka mainnya udah bagus, terus peralatan mereka udah canggih-canggih. Lebih bagus kok angkat aja keseharian Kota Medan aja gitu. Karena Kota Medan ini unik, banyak sekali keunikan di Kota Medan yang tidak tereksplor keluar. Nah akhirnya anak saya bingung, bagaimana caranya, apa yang mesti saya buat. Jadi saya ajari dia pertama, kau buat konten ini dulu. Udah saya ajarin, kontennya viral. Setelah viral saya buat konten kedua, judulnya udah pandai jualan. Jadi anak saya nanya, saya ngomong di kamera, saya bilang selama musim COVID saya udah mulai pandai jualan. Bahkan nego-nego pun udah bisa lah, udah jago lah gitu. Anakku nanya, jualan apa rupanya? Itu kalung kok udah hilang, rantai kok udah hilang, udah nggak ada lagi ya kan. Kulkas di belakang pun lenyap. Ini lagi nego-nego tipis lah, kalau jadi besok laptop pun hanyut kok bilangnya kan. Jadi bini ketua, keke setengah mati dia. Yang ketua sama anak ketua itu cerita, ini kau jangan keluar rumah. Kalaupun kau keluar, kau pakai helm, pakai itu segala macam. Bukan, itu tips menghindari begal. Tips menghindari begal ya. Wah setengah mati bini gelak-gelak ketua. Betul, serius. Tips menghindari begal itu pakai helm, terus pakai jaket helm hitam, pakai jaket hitam, sarung tangan hitam. Usahakan habis itu naik angkot aja. Aman itu, gak akan dibegal.
Jadi awalnya biniku nggak tertarik, tapi begitu nengok video yang itu, aduh itu gelas setengah mati. Bang ini siapa nih bang? Si Jack lah, aku bilang ketua itu, aku bilang. Oh, teringat saya nih ketua. Itu istilah limpol itu kok itu tiba-tiba atau memang ada ini? Memang kan kita di Medan itu kan selalu menyingkat-singkat. Iya. Kita di Medan ini kan kebiasaan kita singkat-singkat. Iya. Rp50 orang bilang limpol. Jadi ya. limpol itu tinggal diarahkan aja kemana arahnya. Limpol gede kah, limpol kecil gitu kan. Iya. Jadi ya intinya limpol itu 50 gitu. Kalau dulu zaman-zaman kita kecil istilahnya limper. 5 perak gitu kan. Tapi disebut limper. Jadi memang itu singkatan khas Kota Medan. Berarti ketua sekarang rajin baca lah ya? Baca sih enggak, cuman lebih ke ini flashback dulu apa ya gitu, lebih flashback ke arah itu. Kayaknya kita memang kan nggak jauh-jauh kali nih ketua kan, usia kita lahir ya kan, berarti kan masih ketemu lah itu ya kan, masih kayak Slop Jepang ya kan, Batuk Lele, yang gitu-gitu ya kan. Makanya kemarin aku dengan bini pun gini, aku bilang, Cak, aku ingat dulu istilah-istilah zaman dulu, aku bilang waktu kita kecil, aku bilang gitu ya kan. Jadi memang gara-gara ketua ini akhirnya jadi gini. Aku manggilnya Ustadz apa ketua juga? Suka hati lah ketua, entah apa. Banyak kali jabatannya, Ustadz juga, ketua juga, anggota DPD RI juga. Iya. Pening kok jadi. Nah, ini malam ini host nih. Oh malam ini, ini host lagi gitu kan. Kadang-kadang kalau di jadwal pengajian malah awak yang duduk di bawah, ya kan? Ustadz di atas. Oh, ini malam ini terbalik nih. Terbalik, iya. Ketua lah Ustadznya nih aku bikin. Jadi beberapa video-video kita itu berhasil menggugah anak-anak Medan perantauan. Jadi ada yang udah di Abu Dhabi, terus ada yang di Cina, Hong Kong, ada yang di Malaysia, Australia, Singapura, dan Kanada. Itu yang sudah DM ke saya. Mereka bilang, ketua, tetap semangat untuk buat konten-konten seperti ini dan tetap menggunakan, pertahankan bahasa-bahasa khas Medannya, karena dengan konten ketua yang tadinya kami lupa dengan Medan, hari ini kami rindu pengen pulang ke Medan katanya, karena bahasa-bahasa seperti itu. Dan mereka juga yang bilang kami pada akhirnya merefresh, sama seperti yang ketua bilang tadi. Pada akhirnya gara-gara konten kita mereka refresh. Iya ya, zaman aku kecil dulu mainannya apa lagi ya, mulai mereka berpikir untuk ke arah itu gitu. Terus zaman-zaman aku kecil dulu istilah-istilahnya apa lagi ya gitu. Nah, saya udah buat lagi konten kemarin, sudah selesai diedit semua, tinggal mungkin malam ini, insya Allah malam ini kita upload. Judulnya Singkatan Anak Medan. Jadi singkatan-singkatan yang unik di zaman anak-anak Medan, khususnya itu era 80-an ke atas. Jadi seperti misalnya contohnya kaperle. Wah, kaperle, aku tahu tuh. Ya kan? Kapan perlu pakai gitu. Cuman meaningnya di zaman itu kita bilang biasanya kalau bahasa kaperle itu biasa untuk cewek. Iya. Cewek yang kapan perlu bisa dipanggil gitu. Kalau nggak perlu nggak gitu. Nah, saya mulai buat bahasa-bahasa seperti itu. Jadi ada beberapa kalimat yang kita sebut, misalnya saya selalu misalnya gini, kayak Singapura, si Singamarja Simpang Puri. KL. Jadi kita kan dulu mesti lajang-lajang dulu gitu. Kau dari mana? Singapura. Singapura kepala otak. Kau Singapura. Sini si Singamarja Simpang Puri gitu kan. Iya, betul. Gitu. Nanti ada yang nanya, kau dari mana? Aku baru balik dari KL. KL mana? Kuala Lumpur? Enggak, Kampung Lalang. Jadi betul. Singkatan-singkatan seperti itu kembali kita up. Tujuannya untuk merefresh anak-anak generasi muda, untuk merefresh generasi seperti kita, agar mereka kembali ingat, oh ya zaman aku dulu ada seperti ini ya. Dan kembali menginfokan kepada generasi muda bahwa di Medan itu penuh dengan singkatan. Iya. Kok kemana kok? Turki. Jadi kalau kita dengar aja, misalnya kalau ada dua orang anak Medan bercakap, coba kita dengarkan lagi. Benar-benar kita dengarkan. Dia bilang kau itu bukan kau, ko. Ya. Toko. Kan gitu kan. Ya. Tahu jadi toko. Jadi seolah-olah macam disingkat. Dan ada yang lebih unik lagi anak Medan. Yang ini cuman hanya anak Medan yang tahu. Orang luar dari Medan nggak tahu. Mungkin Medan sekitarnya ya, sekitarnya mungkin Siantar, Kisaran gitu-gitu pasti tahu. Tapi kalau yang saya maksud orang di luar Medan tuh ya mungkin di Padang, Palembang apa segala macam. Kalau itu pasti nggak tahu. Apalagi anak Jakarta, muntah darah dia. Nggak akan tahu dia. Bahasa isyarat orang Medan. Apa? Cok, kok apakan apa aku nih? Soalnya nggak apa kali dia di jalan. Biar gitu. Apa sih? Biar apa ya gitu kan? Nanti yang dengar gini, oke bang,
abang apakan aja dulu ke apa itu bang. Nanti soalnya aku lagi mengapakan apa ini. Iya. Itu kalau orang dari luar begini, ini cakap apa orang ini? Objeknya nggak disebut, Iya. semua diganti dengan apa. Iya. Tapi yang berbicara ini saling ngerti. Saling paham. Keduanya ini saling mengerti gitu. Iya. Dan ini pernah terjadi di Jakarta. Saya duduk ngobrol sama kawan-kawan di Kemang. Bercerita seperti itu, ngobrol dengan gaya bercakap dengan cakap anak Medan, dengan apa ini itu. Terus ada bapak-bapak datang ke meja kami. Bang, boleh nggak numpang duduk di sini? Silakan aja Pak, orang meja umum kok, bukan meja kami. Bilang. Iya. Nantilah kalau meja kami bawa dari rumah kami taruh sini, jangan coba-coba bawa duduk. Bilang. Iya. Jadi kami bercanda begitu dia udah setengah mati ketawa. Terus begitu dia duduk, oh mohon maaf Pak, ada perlu apa ya? Enggak, Kak saya nggak ada perlu. Oh, jadi ngapain Pak? Cuman pengen dengar kalian cakap aja katanya. Kalian cakap. Ya udah kami bercakap lah, kami nggak open sama orang ini kan. Kami cakap. Nggak lama saya permisi ya Pak ya Pak. Kami pun nggak cakap, selesai cakap semua pas bangun mau ke kasir udah dibayar. Oh, gara-gara cakap aja. Dia dengar cakap dia, kita. ya kan? Surnya luar biasa dengar cakap kita, akhirnya makan minum kita dibayar. Jadi gini nih Bang Jack India ya kan? Jack India namanya yang terkenal di apa ya? Banyak kali Jack India. Tapi banyak kali namanya nih sebenarnya Bang Jack ini. Tapi udah kita anggap Jack India aja lah ya kan. Jadi kemarin waktu abang isi acara di salah satu kegiatan partai politik, ya Pak. Aku kan ikuti juga Facebook abang, berkawan dari Facebook ya kan. Benar. Udah. Benar. Begitu abang pakai baju salah satu partai politik itu, kan langsung ada yang ngegas abang juga ya kan. Banyak, Ya, udah masuk partai kok ya gitu ya kan. Kayaknya nggak ikhlas kali orang tua abang masuk partai. Iya betul. Iya kan? Cuman itu ketua. Jadi gimana gitu Pak? Yang pertama kita orang entertain. Iya. Kita orang entertain. Siapapun yang ngundang kita, tentu di acara mereka kita harus pakai baju mereka. Kalau mereka minta, boleh nggak pakai baju kami? Ya boleh. Namanya acara entertain. Kita kan pelaku entertain. Jadi kita bebas mau pakai baju siapapun boleh gitu. Bukan berarti saya masuk ke partai politik itu, nggak masuk. Nah, di sini sekalian saya mau memberitahu kepada seluruh masyarakat, kawan-kawan semua, bahwa ketua Limpul itu bukan milik salah satu OKP atau salah satu partai. Ketua Limpul itu milik semua warga Medan dan warga Sumatera Utara. Jadi ketua Limpul itu tidak akan kemana-mana. Tapi ketua Limpul bisa ada di mana-mana. Waduh. Nah, itu dia. Itu filosofinya sekarang ya? Ya, filosofi begitu. Teringat aku ketua Limpul ini udah ada struktur yang ketua bikin. Komunitas kecil lah. Komunitas kecil aja. Entar DPP Limpul gitu. Enggak ada. Oh, enggak DPP gitu, DPP enggak ada. Mesti kami aja kecil-kecil. Tapi kami ini kalau bisa membesar, kami mau jadi partai juga nih, partai Limpul. Begitu naik jadi presiden Limpul berarti. Strukturnya udah kami buat. Udah gitu ya? Baru 3. Baru 3 ya? KSB dia. KSB ya. Kalau untuk ketua namanya Ketumpul. Ketua Umum Limpul. Ketua Umum Limpul. Kalau sekretarisnya namanya Sekumpul. Sekretaris Umum Limpul. Kalau untuk bendahara namanya Bedempul. Bendahara Umum Limpul. Inilah enaknya kalau cakap sama ketua Limpul ini. Kalian pun yang dengar, kalian siapkan juga Limpul paling enggak. Iya. Jangan cuma kan ini kameramen tukang syuting cuma ngintip aja. Siapkan Limpul ya kan. Juga Limpul kan kosong-kosong aja. Jangan jawab pula gigit jari. Minyak sampai depan enggak ada. Sorong juga kereta tuh ya kan. Jadi teringat nih ketua. Setelah ketua sekarang ini kan banyak ketua di undang-undang ini sekarang. Ada toko, ada apa gitu ya kan. Jadi ketua sekarang udah ada manajemennya enggak? Ada yang ngatur jadwal ketua udah? Enggak. Jadi ketua sendiri aja masih? Semua sendiri. Admin juga saya sendiri. Saya juga sampai sejauh ini memang ada beberapa kawan-kawan yang mau menjadi manajer atau beberapa manajemen ada yang ngundang. Cuman sejauh ini saya tolak, belum mau. Karena alasannya begini, biasanya kinerja manajemen itu memang kita di up. Secara finansial mungkin kita naik. Kerjaan kita pasti banyak. Tapi secara pergaulan, secara pertemanan kita akan jauh dari fans. Biasanya begitu. Biasanya agak dibatasi kita. Nah, sementara saya nggak mau gitu. Saya maunya bebas karena memang aku orang yang dari kecil memang hidup di jalanan. Udah terbiasa dengan masyarakat. Jadi jalan itu ketua hidup? Di jalan-jalan tuh aku hidup kayak kepinding itu ya kan. Kayak kuman itu. Jadi saya selalu mengatakan begini bahwa ketua Limpul itu nggak hebat.
Enggak, sebenarnya ketua Limpul tuh nggak hebat. Lawakannya pun juga garing sebenarnya. Yang hebat tuh adalah penonton. Penonton, dan saya selalu mengatakan yang hebat tuh adalah arus bawah. Mereka yang nonton, mereka yang share. Ketika mereka sudah nonton sebegitu banyak yang nge-share, ini pada akhirnya naik ke arus atas. Jadi kalau saya, maaf ini, mohon maaf sebelumnya, saya nggak usah sebut nama, tapi ada beberapa pemimpin departemen yang ada di Sumatera Utara. Ketika mereka manggil saya tolak. Saya tolak bukan berarti saya nggak mau, cuman pada saat dia panggil itu, ketua besok datang tempat saya di departemen ini, kita mau buat acara ini nih. Nggak bisa Pak, kenapa? Karena udah ada tukang roti yang manggil saya. Alah, tukang roti berapa lah, pokoknya 2 kali lipat lah saya bayar. Nggak bisa. Saya harus menghargai mereka. Karena Bapak tahu saya itu karena mereka. Artinya harus bawa ini yang lebih kuat gitu. Jadi mereka yang hebat itu adalah mereka penonton, bukan saya. Saya nggak ada hebatnya. Yang hebat mereka, yang luar biasa mereka. Jadi ya saya harus mengutamakan mereka. Makanya saya bilang saya nggak mau bermanajemen. Dan saya alhamdulillah kalau tidur tuh bisa sampai habis subuh baru tidur. Jam kerja berarti 24 jam lah sekarang itu Pagi ya? bangun tangan keriting. Karena begitu kita, inilah misalnya lagi ada kegiatan seperti ini kan, kita kan nggak bisa pegang handphone. Nah itu nanti pulang sampai rumah udah santai, itu hanya balasin semua chattingan, baik itu Messenger, Facebook, Instagram, apalagi TikTok, Snack, semua kita balasin. Patut punya ketua kemarin, ketua balas juga ya kan? Semua kita balas. Dan beberapa orang kadang merasa nggak percaya kalau itu saya yang balas. Mereka pikir itu admin gitu. Enggak, saya balas sendiri. Justru kalau admin yang pegang, admin nggak balas. Betul. Admin kalau merasa ini nggak, wah halo ketua apa kabar? Ini udah nggak penting, nggak usah dibalas, nggak dibalas itu. Kecuali kalau ketua kita mau endorse, itu pasti admin balas langsung. Nah kalau saya nggak mau, saya insya Allah sampai hari ini masih cepat merespon setiap DM, Messenger, WhatsApp, apa segala macam. WhatsApp pun banyak kali orang minta nomor WhatsApp, saya kasih aja. Betul. Gak pernah saya batasi, oh jangan kasih sembarangan nomor, enggak. Karena WhatsApp kan punya aplikasi blokir. Kalau kita rasa kita diganggunya terus, kita merasa terganggu, ya udah blokir aja. Tapi selama dia masih tegur kita, apa kabar ketua, share ketua, malah ada teman satu, dia nggak mau sembarangan kasih nomornya sama orang. Saya bilang nggak, saya kasih sembarangan sama orang. Saya tunjukin sama dia, kau tengok ini, saya bilang. Ini orang yang saya nggak kenal semua, tapi semua mendoakan kita sehat-sehat. Ketika kau nggak dikasihkan nomor ini, kau kehilangan berapa banyak doa ini, saya bilang. Gitu. Jadi buat saya bukan uang segala-galanya, tapi persahabatan dan doa dari mereka itu yang luar biasa. Itu dia. Waduh. Jangan udah jadi kayak ustadz aku ya. Kan? Sangir. Untung nggak mainkan 1-2 kali ayat ya kan. Itulah ketuanya pun jago. Ini. Bang kameramen mau minum. Ini sangir, saya ngerti. Jangan masuk ludah ya. Kalau udah masuk ludah nggak ada otak, namanya bukan nggak ngerti lagi udah. Ya, sahabat Dip, ini diskusi dengan ketua Limpul ini nggak bisa habis. Bahannya ada aja. Saya tahu nih malam hari ini pun dia lu nyiapkan banyak bahan juga nih untuk persiapan besok apa segala macam gitu kan. Cuma ketua kemana-mana sekarang bawa uang Limpul enggak kan? Ada lah ya. Ada Limpul kecil. Limpul kecil ya. Yang kecil itu. Jadi ketua Limpul ini kan familiar di 2 tahun terakhir inilah kita kenal ada istilah ketua Limpul. Dan ketua Limpul ini saya kira secara filosofi ini membangkitkan semangat anak Medan ini, menurut saya sih, dalam perspektif saya gitu. Izin ini ketua, ke depan ini rencana ketua macam mana lagi? Saya nggak muluk-muluk, nggak mau muluk-muluk, tapi saya kepengen kalau ada sponsor yang mau menggandeng, saya kepengen buat film yang bercerita tentang apa namanya, keberagaman kota Medan. Keberagaman kota Medan dengan kehidupan warga Medan yang mana dialognya memang benar-benar menggunakan bahasa Medan. Contoh misalnya ini misalnya saya minta rokok Ustadz, ini contoh nih misalnya. Ustadz minta rokoknya lah sebatang. Begitu saya ambil 2 batang, nggak aci lah. Kau kan minta 1, gitu. Bahasa-bahasa seperti itu kita kembali angkat.
ece-ece misalnya gitu kan. Aci. Nggak aci, itu kan bahasa-bahasa yang lama tuh. Aduh. Bahasa-bahasa seperti itu kita angkat dalam konteks film setengah jam. Dan itu menceritakan bagaimana keberagaman di Kota Medan ini, perbedaan di Kota Medan ini bisa hidup rukun dalam persatuan. Pesan moralnya di situ. Jadi memang nggak muluk-muluk sih sebenarnya kalau Pak Jokowi bilang kemarin itu bahwa Medan ini adalah miniaturnya Indonesia, memang iya. Itulah mau ketua rencana Itu mau kan kita ini? angkat. Gitu. Saya rencananya, insya Allah kalau memang ada sponsor yang mau mensponsori itu kita dan saya kepengen pemain-pemainnya itu adalah para konten kreator Medan. Iya. Para konten kreator Medan. Jadi misalnya Mak Eli, Mak Betty, Mak Karbol, Mak siapalah panggilnya. Kita buat seperti itu. Jadi yang kita angkat memang konteksnya itu, arti kan begini, kenapa harus mereka? Ada juga kawan-kawan bertanya, kenapa harus mereka? Kenapa nggak pakai lain? Mereka sudah punya pangsa pasar masing-masing. Mak Eli punya pangsa pasarnya, Mak Betty. Sehingga ketika kita angkat ini secara bersamaan, berarti cerita tentang Medan ini akan menyebar lebih luas. Betul. Ketua udah pernah ketemu orang tuh ngumpul bareng-bareng? Ngumpul bareng belum pernah. Cuman kalau jumpa sekilas itu udah pernah. Maksudnya Mak Betty pas ada acara saya ada di situ, kita ngobrol. Cuman masing-masing dengan kesibukan lah gitu. Namun kalau kita kumpul di satu wadah belum pernah. Tapi idenya keren tuh Ketua ya, kalau ada film kayak gitu ya. Ya, malah saya kepengen lagi kalau ada buat lagu lagi. Lagu ya. Buat lagu dengan bahasa Medan. Misalnya kalau apa ya, misalnya katakanlah misalnya satu lagu misalnya mengapa kau menjanji, kan mengapa bahasanya kan terlalu resmi. Kenapa kau menjanji, kita buat gitu-gitulah kira-kira gitu. Tapi lagu itu memang diangkat dari bahasa-bahasa khas Medan, bahasa asli Medan ya, walaupun nggak semua kata bisa masuk di dalamnya, tapi mana kata-kata yang bisa disisipkan dengan bahasa-bahasa Medan itu disisip di situ. Jadi lagu itu betul-betul khas Kota Medan punya lagu. Saya beberapa kali update status juga kan pakai bahasa Medan gitu. Memang responnya lebih cepat gitu ya? Iya, lebih cepat. Kan pernah juga kemarin tuh gue bikin kayak gitu kali pun gitu kan. Langsung kawan-kawan langsung lebih cepat itu direspon. Betul. Jadi memang sebenarnya kita ini apa ya? Mungkin ini ada perubahan ya, seiring zaman berubah ini bahasa-bahasa lama itu pun cenderung hilang jadinya ya. Mulai terkikis karena anak-anak muda sekarang lebih suka menggunakan bahasa-bahasa alay. Bahasa alay ya. Ya, bahasa-bahasa alay bin lebay gitu. Jadi akhirnya bahasa-bahasa Medan itu terkikis, mulai tidak kedengaran lagi. Nah, di situ saya ngambil inisiatif, ini mesti diangkat balik. Karena menurut saya nggak tahu di daerah-daerah lain mungkin ada juga punya bahasa-bahasa yang unik. Tapi kalau menurut saya Medan itu salah satu kota yang punya bahasa tersendiri. Dia bahasanya unik sekali gitu. Bahkan beberapa kota-kota lain itu mereka mencoba mengikuti logat kita. Tapi malah kita dengarnya ngayun. Kita dengar malah lucu jadi gitu kan. Sementara menurut mereka dengar bahasa kita lucu. Tapi kita dengerin dia nyoba pakai bahasa dengan logat aksen kita dengar lucu. Kita dengar lucu betul. Kita dengar lucu juga. Ya saya pun kalau pas di Jakarta Ketua kan, saya nggak mau kalinya saya terikut pakai bahasa-bahasa ini ya. Saya bahasa Medan aja gitu. Iya, artinya jadi hebatnya gini Ketua pergi dari mulai Aceh sampai ke Papua, Sabang sana. Ketua ngomong dengan bahasa seperti ini, orang tuh langsung bilang anak Medan. Anak Medan ya. Itulah jati diri berarti. Bahasa itu menunjukkan jati diri kita. Langsung mereka kenal itu. Ini pasti anak Medan ini katanya. Langsung mereka bilang anak Medan ya. Iya. Karena itu jati diri kita, itu bahasa kita, itu jati diri kita. Jadi rasanya sayang kalau ada orang Medan, dari mana aja lu? Pakai slop swallow yang harga 5.000 tuh antam mulut setengah mati. Dari macam kau udah makan oncom aja kau bilangnya kan? Dari mana lu ya? Dari mana lu? Mamanya ini makan belum sampai kangkung, dari mana katanya kan? Sahabat Dip, siapapun yang yang mau sponsori Ketua nih bikin film, paten juga ini. Daripada uang tuh disimpan banyak kali di situ, ya mau perusahaan, mau pribadi, tapi yang jelas janganlah pula ada embel-embel kepentingan praktis politis misalkan. Ketua ini nggak mau dia gitu kan? Nggak. Kita jika memang misalnya ada sponsor yang mau gitu kan, yang jelas kita tidak akan masukkan hal-hal yang berhubungan dengan dengan partai politik dan lain sebagainya. Jadi gini Ketua, ada juga yang penting mau tanya sama Ketua nih. Ya. Medan ini kan kota para ketua ini ya kan. Benar.
Pokoknya semua di Medan ini nggak ada yang nggak ketua. Nggak ada, Semuanya ketua ya. Betul. Mungkin gara-gara itu juga makanya ketua bikin ketua Limpul itu ya juga ya. Enggak juga. Enggak. Jadi aku buat video ketua Limpul itu karena memang realitas ya. Kita kalau jumpa ketua kan ada ya tuh ada tai minyaknya tuh ya kan. Ada harapan. Ya kan. Ini ketua datang. Kalau makin gini makin ngeri dia. Agak seram itu. Apalagi sampai nungki masuk ke tanah gedemam. Jelas ya kan. Nah, Medan dijuluki kota sejuta ketua itu ada dua perspektif, ada dua pola pikir ya, cara pandangnya. Yang pertama, karena memang di Medan ini kita semua saling manggil ketua. Semua. Bendahara dipanggil ketua. Ya. Nanti sekretaris dipanggil ketua. Anggota dipanggil ketua. Ya. Terus ketuanya mau dipanggil apa? Enggak, karena di sini dia anggota, di tempat lain dia jadi ketua lagi. Memang. Itu problemnya. Jadi makanya dia nggak bisa dipanggil bahasa lain, tetap dipanggil ketua karena mungkin dia sekretaris di tempat si A, di komunitas A, di komunitas B dia ketuanya. Iya. Di komunitas C mungkin dia penasihatnya. Dia aja orangnya gitu. Komunitasnya 30 biji. Nggak siap-siap gitu. Itu pertama. Yang kedua ya itu tadi akibat munculnya orang-orang yang ketua terpaksa ketuanya ngantongi uang 1 juta. Karena setiap jumpa pasti sekoya. Jadi ngantongi uang 1 juta, makanya 1 juta ketua. Tapi kalau kata Datuk Samsul, tahunya Wak, tapi Wak suh katanya kan. Tahunya Wak diolahnya katanya, tapi awak suh katanya kan, keluar juga. Keluar juga, enggak ada masalah katanya. Ya, lagian kan memang sih sebenarnya kan gini. Biasanya anggota-anggota yang ketua itu ya memang mungkin nggak ada pula kerjanya kan gitu. Sekali-sekali juga kita jumpa dia, bukan tiap hari kan. Bukan gitu. tiap hari ketua ya kan. Kalau tiap hari pun memang nggak ada otak lah berarti anggota kayak gitu kan. Kalau sekali-sekali ya nggak apa-apa lah. Apalah salahnya. Ya kita pun kadang-kadang injak jempol orang lain pun padat juga kita dapat kan gitu. Bagilah sama anggota. Ya, mana tahu kayak konten awak yang kemarin. Udah duduk jangan lupa lah. Duduk jangan lupa lah ya. Bagi juga ya kan. Sindir sikit ya kan. Udah duduk jangan lupa sama kita ya kan. Kita waktu nyorongnya kita berharap duduknya nggak jauh-jauh yang dekat-dekat lapang benteng ya kan. Rupanya kelolosan sampai ke Jakarta sana duduknya udah. Agak padat tuh biasanya. Ya. Padat itu ya. Aduh. Inilah kalau udah ngobrol sama ketua Limpul ini. Ada aja bahannya, nggak habis-habis, gelak awak terus bikin ya. Sahabat Dim sekalian, barangkali udah sampai di ujung lah kita nih ngobrol-ngobrol sama ketua Limpul. Pertama, kita udah dapat filosofi kenapa ketua nih bikin nama ketua Limpul. Udah ngerti lah kita. Kalian pun paham lah kalian. Jangan pula jumpa ketua tuh berharap Limpul langsung dari dia. Bila perlu dibalik, yang manggil ketua tuh yang ngasih Limpul lah. Jamin tuh kalau udah misalnya dibalik, yang manggil ketua wajib kasih Limpul, udah nggak ada yang panggil lagi tuh. Nggak ada yang manggil lagi ya. Coy, mana coy? Nggak bayar kalau coy. Itu ingatku ketua, yang dua lagi si apa? Wak Lobe sama si Acik Kuitiau. Acik Kuitiau namanya. Acik Kuitiau. Memang Acik Kuitiau namanya itu panggilan untuk di sini aja. Enggak, kita memang membranding. Jadi media sosial tuh akan lebih cepat diingat orang ketika kita pakai nama yang aneh-aneh. Ya. Pakai nama yang lucu-lucu itu akan lebih cepat di apa orang. Kalau kita waktu saya bilang sama si nama dia An. An, nama kau kami buat ini. Janganlah buat nama aku Koko An aja. Nggak bisa. Kau pakai nama Acik Kuitiau. Jadi bilang Acik Kuitiau, orang Medan itu nggak terkejut dengan dengar nama Kuitiau. Ya, betul. Biasa gitu kan. Dipanggil Acik Kuitiau, dia lebih lengket dan lebih cepat orang ingat. Oh, Acik Kuitiau, Acik Kuitiau. Nah, sampai sekarang nama dia orang panggilnya Acik Kuitiau. Sampai sekarang. Jadi ketua tabal kan udah itu ya. Ya, kalau si Wak Lobe, awalnya kan aku belum kasih nama. Belum kasih nama. Cuman setiap main kan aku selalu bilang, oh memang biawak kok bilang gitu. Akhirnya netizen manggilin dia Wak Biawak. Kasian juga kan. Kasian artinya efeknya kan nanti besok lusa pas udah sekolah tatap muka, anaknya yang kena. Oh, biawak bapak kok Wak Biawak itu ya. Kan iya, kasihan. Jadi aku nyari apa yang cocok sama dia karena dia setiap hari pakai Lobe. Akhirnya aku buat Wak Lobe. Itu pemilik ketua, adik, abang? Enggak, Wak Lobe itu orang kita Minang.
Mukanya macam ketua ya? Kami satu kampung. Kawan satu SD aku tuh, kecilnya sama kami. Kawan-kawan kecil sama satu SD, curi mangga, lompat tiki. Mukanya mirip ya? Karena mangga yang dicuri sama-sama dimakan Enggak kan? lah, lebih ganteng awak lah. Oh iya, ada. Masa awak disamakan kayak Walobi, aduh mah. Iya kan aja. Daripada gawat ya kan? Walobi muka kayak Datuk Maringgi, awak kayak Salman kan. Cemana pula bisa Walobi yang lebih sama kayak awak gantengnya. Iya. Awak sama Salman kan tuh beda-beda tipis. Iya betul. Dia Salman kan, aku salah makan. Ketua, inilah sepotong lagu India lu ah. Lagu India? Iyalah, sepotong lu sebelum bubar ini. Ya, entah apa kek. Lagu India ya, lagu apa kira-kira? Sepotong. Apa entah apalah, aku nggak ngerti judulnya. Padahal orang rumah India juga di rumah kan. Makanya aku kadang-kadang nengok Ustaz bingung juga. Orang rumahnya India, tapi tak tahu lagu India. Sepotong lagu dulu, sepotong. Lagu apa ya? Oh yang lagu viral, yang orang banyak tahu aja lah ya. Ya yang banyak tahu. Tere liye हिजिया में खुद को जो यूं जो दिया है तेरी वफा ने मुझको संभाला सारे गमों को दिल से निकाला. Besok diundang lah kun orang sunat. Udah dengar kalian kan? Makanya jangan lupa kalian, ini bukan podcast aja. Diundang nyanyi pun oke nih. Ini podcast luar biasa memang. Disuruh nyanyi kita, pokoknya semuanya bisa lah dilakukan sampai hilang harga diri kalian di sini. Bisa. Iya kan udah kena sanger ketua. Iya. Ini yang aku tolak dari awal tadi, aku bilang jangan sanger nggak usah, biar amplop aja. Ini kalau udah kena sanger, Udahlah. Hancur. Aduh, ketua sebelum Ya. terakhir penutup ada ini ya, ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan cepat ini, ketua. Cepat ya. 3 pertanyaan cepat, tapi ketua mesti jawabnya cepat, jangan lama-lama. Kalau lama-lama basi lah dia nih. Ada dia nggak? Tenang lah ketua. Bukan untuk yang jawab, maksudnya untuk yang nanya. Oh, untuk yang nanya ya. Ketua Limpul, uang atau kawan? Kawan. Aman pulang. Kawan. Cari aman ya kan? Cari aman kan? Belum, nanti kan kita ada penjelasan. Pertanyaan kedua. Ya. Istri 1 atau 3? Istri 3. Iya. Istri 3. 3 ya. Komedian atau penyanyi? Penyanyi. Itu dia. Oke, sekarang aku jelaskan. Apa? Aku jelaskan. Kenapa aku nggak pilih uang tapi aku pilih kawan? Iya. Karena dari kawan aku bisa dapat uang. Iya. Ya kan? Itu. Terus pertanyaan kedua tadi? Istri atau 3? Istri, karena dari bahasa Inggris. Kalau dia 1 is one, 2 is two, 3 istri. Benar kan? Iya. Itu dia. Berarti masih ingat ya konten yang dibikinnya Iya. ya kan? Yang ketiga penyanyi. Iya. Karena memang awak penyanyi bisa ngelawak, pelawak belum tentu bisa nyanyi. Iya. Betul. Makasih ketua. Siap. Aduh, senang sekali malam hari ini. Sahabat Deep dimanapun berada, demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Ketua Limpul. Sampai ketemu lagi dalam episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.